Pernah nggak sih kalian kepikiran kok komputer kita bisa terhubung ke internet? Atau bagaimana sebuah pesan WhatsApp yang kita kirim bisa sampai ke teman kita dalam hitungan detik? Padahal sebelum sampai ke tujuan, data tersebut melewati banyak sekali proses yang sebenarnya cukup kompleks. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua konsep yang menjadi dasar dari jaringan komputer, yaitu IP address dan subnetting, serta model referensi OSI dan TCP atau IP. Tenang aja, kita bahas dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami. Halo semuanya, saya Dimas Safiar. Selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer. Yuk langsung kita mulai. Sebelum komputer saling berkomunikasi, setiap perangkat harus memiliki identitas terlebih dahulu. Identitas tersebut disebut IP address. IP address atau Internet Protocol Address merupakan alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsinya sama seperti alamat rumah. Kalau rumah tidak memiliki alamat, maka kurir akan kesulitan untuk mengantarkan paket. Begitu juga komputer. Tanpa IP address, data tidak akan tahu harus dikirim kemana. Secara umum, terdapat dua versi IP address. Yang pertama adalah IPv4 dan yang IPv4 ini menggunakan 32 bit dan biasanya ditulis seperti ini. IPv4 ini terdiri dari 4 blok angka yang dipisahkan titik. Kemudian versi yang kedua adalah IPv6. IPv6 menggunakan 128 bit sehingga mampu untuk menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4. Dalam kehidupan sehari-hari, IPv4 masih menjadi versi yang paling sering untuk digunakan. Kemudian, kita masuk ke subnetting. Bagaimana jika sebuah jaringan memiliki ribuan perangkat? Nah, kalau semuanya berada dalam satu jaringan besar, proses komunikasi akan menjadi tidak efisien. Dan disinilah subnetting digunakan. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Manfaat subnetting antara lain adalah mengurangi kemacetan jaringan, dapat mempermudah pengelolaan jaringan, meningkatkan keamanan, serta menghemat penggunaan IP address. Misalnya, ada sebuah sekolah memiliki laboratorium komputer, ruang guru, perpustakaan, dan administrasi. Nah, daripada semua perangkat berada dalam satu jaringan, lebih baik masing-masing dibuat subnet yang berbeda. Dengan begitu, lalu lintas data akan menjadi lebih teratur. Contoh sederhana adalah network 192.168.10.0/24. Angka /24 atau prefix menunjukkan subnet mask. Subnet mask 255.255.255.0. Subnet mask inilah yang menentukan bagian mana yang merupakan network ID dan mana yang merupakan host ID. Setelah perangkat memiliki alamat IP, pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain? Nah, jawabannya ada pada model referensi jaringan. Yang pertama di sini ada model OSI. Model OSI merupakan model standar yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi data berlangsung. OSI memiliki 7 lapisan. Yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan bicycle. Apa itu application? Application adalah tempat aplikasi seperti browser atau email yang digunakan oleh pengguna. Kemudian presentation. Presentation adalah alat untuk mengatur format data, enskripsi, dan kompresi. Kemudian ada session. Adalah alat yang digunakan untuk mengatur pembentukan dan perhentian sesi komunikasi. Kemudian ada transport, yaitu untuk menjamin data terkirim dengan benar menggunakan TCP atau UDP. Kemudian ada network, yaitu digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data menggunakan IP address. Kemudian ada data link yang digunakan untuk mengatur komunikasi antar perangkat di dalam satu jaringan menggunakan MAC address. Kemudian yang terakhir ada bicycle, digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal melalui kabel atau media transmisi. Kemudian kita masuk ke model TCP atau IP. Walaupun OSI sering digunakan sebagai model pembelajaran, dalam praktiknya
internet menggunakan model TCP atau IP. TCP atau IP memiliki 4 layer. Yang pertama ada application, transport, internet, dan network access. Kalau dibandingkan dengan OSI, beberapa layer pada OSI dapat digabung menjadi satu pada TCP atau IP. Contohnya, application TCP atau IP, yaitu application plus presentation dan session pada OSI. Layer internet pada TCP atau IP memiliki fungsi yang hampir sama dengan layer network pada OSI, yaitu untuk mengatur proses routing menggunakan IP address. Lalu, apa perbedaannya? OSI merupakan model referensi yang digunakan untuk memahami konsep jaringan, sedangkan TCP atau IP merupakan protokol nyata yang digunakan pada internet saat ini. OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. Jadi, bisa kita katakan, OSI membantu kita memahami teori, sedangkan TCP atau IP digunakan dalam implementasi sebenarnya. Jadi, dari pembahasan kali ini, kita dapat memahami bahwasannya IP address berfungsi sebagai identitas setiap perangkat dalam jaringan. Dan subnetting itu membantu membagi jaringan agar lebih efisien, sedangkan model OSI dan TCP atau IP menjelaskan bagaimana data dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui beberapa lapisan komunikasi. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk memahami dasar jaringan komputer dengan lebih mudah. Saya Dimas, mengucapkan terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.